Hey, halo kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi Windows 11 akhirnya sudah rilis secara resmi dari Microsoft sejak Oktober 5, 2021 ini. Saya sudah install di komputer saya dan sejauh ini cukup lancar meskipun ada beberapa fitur yang menurut saya dulu tuh ada tapi sekarang masih missing di Windows 11. Salah satu yang paling kerasa adalah drag and drop ya dari misalnya file explorer ke Word itu sekarang masih belum bisa entah kenapa. Jadi kalau Anda cuma punya satu komputer dan komputer itu dipakai buat harian, entah buat kerja, buat kuliah, dan sebagainya, menurut saya mungkin Windows 11 itu kalau bisa jangan diinstal dulu ya, karena ada beberapa fitur yang belum jalan dan mungkin itu kritis buat Anda sehari-hari. Tapi kalau Anda nggak masalah dengan risiko seperti itu, berikut adalah panduan instalasi Windows 11 dari saya. Jadi sebelum kita install, pertama kita harus lihat dulu sistem requirement dari Windows 11. Jadi sistem requirement dari Windows 11 itu sebenarnya cukup sederhana, tapi ini untuk beberapa orang sangat membatasi ya. Pertama adalah prosesor dual core 64 bit yang punya clock speed 1 GHz dari Intel, AMD, atau Qualcomm. Lalu punya RAM minimal 4 GB, lalu storage keseluruhan 64 GB, lalu dari UEFI Secure Boot, lalu ada TPM 2.0, GPU yang punya kompatibilitas dengan DirectX 12, lalu resolusi displaynya 720p atau lebih tinggi, dan kalau Anda itu install Windows 11 Home tuh Anda artinya harus punya konektivitas internet dan akun Microsoft, sementara kalau Anda install Windows 11 Pro, Anda bisa pakai akun lokal. Untuk bisa mengetahui apakah komputer Anda itu bisa diinstal Windows 11 atau enggak, Anda bisa download software yang namanya PC Health Check. Saya kasih link downloadnya di deskripsi ya. Kemudian Anda pilih nih Check Now di bagian Introducing Windows 11. Nah, kalau semuanya oke akan ada centang hijau, tapi kalau ada masalah akan ada tulisan di mana apa aja yang kurang dari laptop Anda supaya bisa diinstal Windows 11. Kalau Anda nggak bisa, kemungkinan tersandungnya itu hanya karena dua hal. Yang pertama adalah soal prosesor, yang kedua adalah soal TPM 2.0. Kalau masalah TPM 2.0 sebenarnya ada kemungkinan sistem Anda itu sudah kompatibel ya. Jadi Anda caranya masuk ke BIOS laptop Anda, kemudian aktifkan modul TPM 2.0 tadi. Tapi kalau ternyata tersandung itu di prosesor, Anda itu masih bisa mencoba untuk install Windows 11 dengan cara seperti ini. Jadi Anda ke website Microsoft, saya kasih linknya di bawah ini. Kemudian nanti di layar instalasi itu ada tiga pilihan ya. Ada yang namanya Windows Installation Assistant, lalu ada Windows 11 Installation Media, lalu ada Download Windows 11 Disk Image ISO. Nah, kalau Anda tadi centang hijau, sebenarnya Anda bisa langsung ke Installation Assistant dan harusnya Anda bisa mulai instalasi. Tapi kalau ada bermasalah di segi prosesor, Anda mungkin bisa mencoba bagian yang Windows 11 Disk Image ISO. Jadi nanti akan download dalam file bentuk ISO. ISO itu bisa di-mount atau di-burn ke flash disk external. Kemudian Anda bisa install Windows 11 dari situ. Nah, kalau Anda itu termasuk yang centang hijau tadi, Anda tuh bisa langsung download Assistant, lalu install Windows-nya sesuai instruksi di layar. Dan saya sendiri nggak ada masalah sama sekali waktu prosesnya, file saya juga nggak ada yang hilang. Dan untuk saya pribadi, saya bisa menyelesaikan proses instalasi dari download, lalu instalasi, lalu sampai bisa dipakai lagi ke halaman Windows 11, itu nggak nyampe sejam. Jadi kurang lebih hanya sekitar 45 menit. Tapi ya ini tergantung pada SSD Anda, konektivitas internet Anda, dan sebagainya. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan buat Anda yang tertarik, saya akan mencoba Windows 11. Sejauh ini pengalaman saya oke, secara tampilan tuh sangat menarik ya, refreshing. Hanya saja ada beberapa fungsi yang bisa saya pakai tapi belum jalan ya. Mungkin sebentar lagi bisa di-update oleh Microsoft supaya bisa jalan kembali. Like jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.